Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, informasi isi pada iklan. Yang kedua, penyusun zat campuran, dan yang terakhir, pola lantai karya tari. Sebelumnya, jangan lupa subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Untuk mengisi acara perpisahan dengan kakak kelas 6, Siti, Lani, Dayu, Udin, Edo, dan Beni akan menampilkan karya tari. Mereka semangat dan giat berlatih. Pada hari Minggu, mereka berlatih tari saman di rumah Siti. Mereka berlatih dengan panduan kaset CD player. Ayah Siti yang kebetulan pandai menari mendampingi Siti dan teman-temannya berlatih menari. Mereka berlatih dengan semangat dan gembira. Ibu Siti senang melihat semangat Siti dan teman-temannya dalam berlatih gerak tari. Ibu Siti menyiapkan minuman dan hidangan untuk Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya istirahat berlatih menari sambil menonton televisi. Kebetulan, mereka melihat iklan sebuah produk vitamin yang berlatar belakang tari saman. Berikut adalah iklan televisi yang dilihat Siti dan temannya. Perhatikan iklan televisi yang dilihat Siti dan kawan-kawannya berikut. Iklan yang dilihat Siti dan teman-temannya adalah iklan vitamin untuk kesegaran tubuh. Iklan tersebut memberikan informasi penting tentang vitamin, yaitu untuk kesegaran tubuh supaya lincah dalam bergerak dan beraktivitas. Vitamin juga menjaga metabolisme tubuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa iklan pada gambar mengajak kepada halayak untuk minum vitamin itu. Iklan televisi merupakan iklan elektronik. Selain iklan televisi, iklan elektronik dapat berupa iklan internet dan radio. Perhatikan cuplikan gambar iklan televisi dan iklan internet berikut. Buat kesimpulan informasi penting tentang isi iklan elektronik melalui media televisi dan internet berikut. Yang pertama, jadikan gigi bersih dan kuat. Nah, kesimpulannya, pasta gigi menjadikan gigi bersih dan kuat. Yang kedua, kesimpulannya, sampo dapat menghilangkan ketombe. Yang ketiga, kesimpulannya, sirup merupakan minuman yang menyegarkan. Nah, ketiga iklan tersebut berisi penjelasan atau keunggulan produk yang dimaksudkan untuk mengajak calon pembeli agar membeli produk yang diiklankan. Iklan pasta gigi, sampo, dan sirup tentu sering kamu lihat, baik melalui televisi maupun internet. Benda-benda di sekitarmu seperti ketiga barang tersebut merupakan benda ekonomi. Mengapa pasta gigi, sampo, dan sirup termasuk benda ekonomi? Coba kamu ingat, bukankah kamu membutuhkan ketiga benda tersebut dalam kehidupan? Itulah alasan pasta gigi, sampo, dan sirup merupakan contoh benda ekonomi. 6 gelas sirup dingin dan 1 gelas kopi panas beserta makanan kecil telah selesai Ibu siapkan. Ibu memanggil Siti untuk membantu membawa ke teman-teman Siti dan ayah.
Siti segera membantu ibu menghidangkan minuman dan makanan kecil untuk ayah dan teman-temannya. Ayah Siti dan teman-temannya menikmati hidangan yang disajikan Siti dan ibunya. Tidak lupa, teman-teman Siti mengucapkan terima kasih kepada Siti dan ibunya. Masih ingatkah kamu air sirup dan air kopi termasuk materi campuran? Tentu kamu masih ingat, bukan? Termasuk campuran heterogen atau campuran homogenkah air sirup dan air kopi? Ayo amati kembali. Yang pertama, air sirup merupakan campuran atas 3 materi atau zat benda tunggal, yaitu air mineral, gula, dan sari buah, tergantung rasanya. Perhatikan campuran ketiga zat tersebut. Setelah dicampur menjadi air sirup, ketiga zat, air mineral, gula, dan sari buah, tidak dapat dipisah-pisah lagi, artinya ketiga zat telah tercampur sempurna. Jadi, air sirup termasuk materi campuran homogen. Yang kedua, air kopi bubuk merupakan campuran atas 3 materi atau zat benda tunggal, yaitu air mineral, gula, dan serbuk kopi. Perhatikan campuran ketiga zat tersebut. Setelah dicampur menjadi air kopi, antara air dan kopi masih bisa dipisahkan. Bubuk kopi yang sudah tercampur air memisahkan diri di dasar gelas. Artinya, zat-zat penyusun air kopi tidak tercampur secara sempurna. Jadi, air kopi termasuk materi campuran heterogen. Berdasarkan ciri-ciri campuran, baik campuran homogen maupun campuran heterogen dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Kamu telah memahami komponen penyusun campuran. Pada dasarnya, komponen penyusun campuran bisa berupa campuran unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, dan senyawa dengan senyawa. Pernahkah kamu membuat minuman susu? Ketika membuat minuman susu, kita mencampurkan susu bubuk dengan air panas. Setelah itu, diaduk secara merata sehingga susu bubuk yang awalnya berwujud padat menjadi tidak terlihat. Susu bubuk yang telah bercampur dengan air dinamakan campuran. Jadi, campuran dapat didefinisikan sebagai materi yang terdiri atas 2 jenis zat atau lebih. Sekarang, coba kamu tuliskan beberapa jenis campuran. Kamu bebas menentukan jenis campurannya. Selanjutnya, identifikasi komponen penyusun campurannya dan tuliskan pula sifat-sifat atau ciri-ciri campuran tersebut. Diskusikan bersama teman satu kelompokmu. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Ya, disajikan tabel jenis campuran, komponen penyusun campuran, dan sifat campuran. Yang pertama, kuningan, campuran dari tembaga dan seng. Sifat campuran, campuran terdiri dari 2 unsur. Yang kedua, perunggu. Komponen penyusunnya tembaga dan timah. Sifat campuran, campuran terdiri dari 2 unsur. Yang ketiga, air sirup. Komponen penyusunnya ada air mineral, gula, dan sari buah. Sifat campuran, campuran terdiri dari 2 senyawa yakni air dan gula, dan 1 campuran yakni sari buah. Yang keempat, air kopi. Komponen penyusunnya air, bubuk kopi, dan gula pasir. Sifat campuran, campuran terdiri dari 2 senyawa yakni air dan gula, dan 1 campuran bubuk kopi. Yang kelima, teh manis. Komponen penyusunnya air, teh, dan gula. Campuran terdiri dari 2 senyawa yakni air dan gula, dan 1 campuran teh. Yang keenam, minuman ringan. Komponen penyusunnya air, pemanis, pewarna, dan gas karbon dioksida. Sifat campuran, campuran terdiri dari 2 senyawa yakni air dan karbon dioksida, 1 campuran pemanis. Yang ketujuh, es krim. Komponen penyusunnya air, susu, dan gula. Sifat campuran, campuran terdiri dari 2 senyawa yakni air dan gula, dan 1 campuran susu.
Penjelasan jenis campuran. Yang pertama, kuningan. 2 perunggu, 3 air sirup, 4 air kopi, 5 teh manis, 6 minuman ringan, 7 es krim. Komponen penyusun campuran. Yang pertama, tembaga dan seng. Kedua, tembaga dan timah. 3 air mineral, gula, dan sari buah. 4 air bubuk kopi dan gula pasir. 5 air teh dan gula, 6 air pemanis pewarna dan gas karbon dioksida, yang ketujuh air susu dan gula. Sifat campuran. Yang pertama, campuran terdiri dari 2 unsur. Yang kedua, campuran terdiri dari 2 unsur. 3, campuran terdiri dari 2 senyawa, yakni air dan gula, dan 1 campuran sari buah. Yang keempat, campuran terdiri dari 2 senyawa, yakni air dan gula, dan 1 campuran bubuk kopi. Yang kelima, campuran terdiri dari 2 senyawa, air dan gula, dan 1 campuran teh. Yang keenam, campuran terdiri dari 2 senyawa, air dan karbon dioksida, dan 1 campuran pemanis. Yang ketujuh, campuran terdiri dari 2 senyawa, air dan gula, dan 1 campuran susu. Siti dan teman-temannya telah beristirahat cukup. Mereka pun mulai berlatih kembali. Ayah Siti meminta Siti dan teman-temannya berlatih dengan sungguh-sungguh. Siti dan teman-temannya harus melakukan gerakan secara benar dan kompak. Mereka juga memperagakan gerak dengan pola lantai supaya tarian mereka terlihat lebih indah. Berikut gerak-gerak yang mereka lakukan. Gerak yang pertama, kemudian gerak yang kedua, gerak ketiga, gerak keempat, yang pertama, berdasarkan gerak tari yang dilakukan Siti dan teman-teman tadi, sebutkan bentuk pola lantainya. Tuliskan pada kolom berikut. Bentuk pola lantai pada gerak tari. Jawabnya, bentuk pola lantai pada gerak tari. Yang pertama, pola lantai vertikal. Yang kedua, pola lantai diagonal. Ketiga, pola lantai lingkaran atau melengkung. Dan yang keempat, pola lantai horizontal. 2. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak, kemudian berlatihlah memperagakan gerak tari. Ya, ini tadi pola lantainya ada vertikal, diagonal, dan melengkung. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.